Yang paling membedakan tahun ini satu adalah ini ada kategori baru. Nah, kalau tahun lalu kita tidak melibatkan jurnalis dalam penilaian. Yes. Nah, tahun ini kita buka penilaian jurnalis terhadap program-program sustainability yang dilakukan oleh korporasi. Waktu itu aku pernah di Medan bareng sama asuransi, perusahaan asuransi, kemudian juga memperbankan, sempat diajak ke Desa Boti untuk melakukan penanaman, ngajar gitu. Jadi memang sebenarnya media juga menjadi salah satu elemen kunci ya, selain menjadi KOL atau mengamplifikasi program-program aksi sosial mereka ya Mbak Lis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semuanya. Selamat datang di Brand Story volume ketiga kali ini. Sahabat Mix Markom, kali ini Brand Story akan mengupas isu tentang Indonesia Corporate Sustainability Initiative 2025. Ini adalah program tahunan yang rutin digelar oleh majalah Mix Markom, dan tahun ini memasuki tahun ke-10. Artinya sudah hampir satu dekade pastinya ya, majalah Mix menggaungkan isu sustainability yang belakangan makin hype, dan hampir semua perusahaan sudah berlomba-lomba mengusung isu ini sebagai bagian dari aksi korporasinya. Nah, tentu saja saya tidak sendirian. Kali ini saya ditemani oleh Mbak Lis Hendriani selaku pemimpin redaksi majalah Mix Markom. Halo, selamat siang Mbak Lis. Selamat siang. Ketemu lagi kita. Kita ngobrol-ngobrol lagi tentang sustainability. Kalau edisi kemarin kita ngobrol tentang public relation ya Mbak Lis ya. Sekarang kita ngomongin sustainability. Nah, Mbak Lis, langsung aja nih Mbak Lis, ini kan majalah Mix sudah yang ke-10 ya, tahun ke-10 menggelar program tahunan ini, dan ini menjadi salah satu dorongan positif ya untuk Indonesia sendiri. Nah, bagaimana nih Mbak Lis bedanya program ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Kan ini udah memasuki tahun ke-10 ya Mbak Lis ya. Mungkin sebelumnya bedanya program-program kita dengan program-program betul, sama dari yang lain yang menyelenggarakannya gitu. Iya, karena belakangan memang Mbak Lis, kalau kita lihat banyak sekali, nggak cuman media sih sebenarnya ya, corporate juga ikutan bikin program-program yang sifatnya mendorong seluruhnya untuk ikutan sustainability ya Mbak Lis ya. Nah, bedanya sendiri ya dibandingin dengan program lain, baik yang incumbent maupun yang baru gitu ya. Bedanya Indonesia Corporate Sustainability Initiative yang diselenggarakan oleh majalah Mix dibandingkan dengan program serupa oleh media ataupun penyelenggara lain. Itu dari tahun ke tahun tuh makin banyak aja. Bahkan ketika CSR, ini dulu namanya CSR, orang bikinnya CSR, ada apalah, pokoknya CSR Award judulnya kayak gitu ya. Mulainya itu ketika ada kewajiban, terutama kepada perusahaan-perusahaan TBK kan, pada dekade 2000-an, tahun 2000-an tuh. Itu tuh mulai diwajibkan. Nah, itulah banyak penghargaan yang diberikan, tujuannya untuk mendorong korporasi untuk menyelenggarakan program itu dengan sebaik-baiknya gitu. Lalu kenapa kok Mix ikutan? Mix kan media marketing dan komunikasi gitu ya, ujung-ujung bikin program CSR gitu. Dulu namanya jadi gini, awal bertolaknya ini pula yang menjadi diferensiasi atau positioning kami gitu dibandingkan program sejenis ya. Jadi awalnya tahun 2015 itu ketika SDGs keluaran PBB diratifikasi oleh pemerintah Indonesia tahun 2015. Tahun 2016 tuh Nancy Lee, beliau adalah pakar social marketing dunia gitu ya, datang ke Indonesia. Beliau bikin buku bareng Bill Kotler, pakar marketing dunia gitu, bapak marketing dunia malah disebutnya, itu datang ke Indonesia untuk mensosialisasikan tentang social marketing dan buku mereka tentang Marketing and Corporate Social Initiative, jadi MCIS gitu ya, Marketing and Corporate Social MCSI, ya gitulah pokoknya ya. Jadi sosial, tekanannya sosial gitu. Dan mereka punya teori dan konsep yang bagus banget. Jadi secara konsep mereka membedakan antara setiap
konsep CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Ada yang filantropi, ya. Lalu ada yang employee volunteering, jadi melibatkan employee dalam mengeksekusi program sustainability. Lalu ada social marketing sendiri, ada yang namanya cause promotion, ada yang namanya creating share value, itu tambahan berikutnya konsep yang diinisiasi yang dibuat oleh Porter and Kramer kalau itu yang terus kemudian kita tambahkan dalam kategorinya. Jadi level tertinggi malah ya akhirnya ya. Iya mungkin karena itu melibatkan para penerima manfaat di dalam supply chain perusahaan. Jadi sustainability-nya itu terjaga gitu loh. Nah ini yang membedakan kita dari program-program sejenis awarding sejenis ya. Dan itu kemudian dijadikan kategorisasinya di dalam itu ya tadi ya. Itu juga kenapa kita sebagai majalah marketing dan komunikasi akhirnya mengadop program ini untuk awarding, karena marketing itu adalah salah satu concern kami kan, proposisi kami gitu loh. Itu yang bedain kita dengan awarding sejenis. Betul. Dan kalau dulu kan CSR itu identik sama filantropi aja ya, dan major itu tuh rata-rata filantropi. Belum sampai ke level yang tertinggi sekarang istilahnya circular economy, creating share value, itu kan itu yang rasanya udah bukan tahap basic ya. Betul. Nah, selama 10 tahun berlangsung nih Mbak, progresnya apa sih Mbak yang dipetik dari selama 10 tahun berlangsung? Nah, itu menariknya satu ini ya, pemahaman peserta tuh awalnya kan mereka juga masih belajar, kita semua belajar ya, sama-sama belajar juga masih belajar ya, mengkategorisasi program sebegitu banyak program CSR gitu ya, kita kategorisasi berdasarkan teori tadi gitu ya. Dan ini kan kita call for entries ya, dari tahun ke tahun mereka juga belajar, oh maksudnya filantropi itu apa, oh maksudnya cause promotion itu apa, maksudnya social marketing itu seperti apa gitu. Dan belakangan terus kemudian ada tambahan kategori yang creating share value, ada circular economy gitu loh. Itu tuh mereka juga lama-lama bertahap perlahan-lahan juga lebih paham, sehingga mereka sendiri bisa mengkategorisasikan programnya masuk kategori mana. Kadang-kadang kita diskusi juga, ini masuk ke kategori mana? Oh iya, ini melibatkan siapa? Terus penerimaan manfaatnya yang mana ya? Akhirnya ada komunikasi kan seperti itu ya. Itu pertama yang beda. Yang itu pernah ya awal-awal tuh kan ada juga yang protes gitu ya, saya kok dikategorikan filantropi gitu loh, padahal program saya advance bla 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 gini ya gitu loh. Tapi kan kita kembali nih yang disebut filantropi itu apa gitu loh kan. Kalau definisi dari Nancy Lynn Kotler kan filantropi itu bantuan langsung ya, bantuan donasi kayak gitu ya, donasi, bisa juga donasi yang kreatif banget gitu ya, misalnya donasi skill atau donasi dalam bentuk meminjamkan tapi terus dananya bergulir, itu kan sebetulnya jatuhnya filantropi juga. Tapi kan itu kreatif banget gitu loh caranya, itu tetap aja masuk filantropi, tapi kita kasih judul kreatif filantropi misalnya gitu. Itu yang progres pertama tuh. Yang progres kedua adalah dulu kita hanya kategorinya programnya aja yang kita nilai kan, yang kita lihat, tapi 2 tahun belakangan kita juga masuk ke warrior. Jadi people behind program-program sustainability itu kita juga lihat, dan kita coba juga undang untuk ikut presentasi gitu, dari sisi top leadernya maupun dari sisi teamworknya gitu. Betul. Artinya rekognisi tidak hanya untuk si program untuk yang larinya korporat ya, tapi juga untuk para praktisinya. Karena memang butuh dikawal kan program ini. Kalau ada pengawalan nggak mungkin banget kan eksekusinya akan berdampak ya. Pada akhirnya kualitas atau hasil dari eksekusi program itu tetap nanti sangat ditentukan oleh bagaimana top leadernya itu ngambil keputusan, dan bagaimana timnya itu secara kompak mengeksekusi program gitu. Ya, kalau tadi Mbak Li sempat bilang bahwa
banyak corporate juga yang masih belajar untuk menentukan kategorinya yang mana sih yang benar, mana sih yang enggak. Artinya ini juga bagian dari upaya Majalah Mix untuk mengeducate mereka ya bahwa program-program ini untuk definisi seperti ini bobotnya masuknya ke kategori ini gitu ya. Betul. Jadi maksudnya gini, supaya program terarah gitu loh. Kita sih maksudnya bukan sok tahu, enggak, maksudnya supaya ini sesuai dengan teorinya seperti ini dan korporasi bisa melakukan eksekusi secara lebih kreatif lagi kalau menyadari bahwa ini masuk kategori employee volunteering misalnya. Nah, bagaimana supaya program tersebut bisa dieksekusi seoptimal mungkin karena menyadari kategorinya sebetulnya bisa dikembangkan kemana saja. Nah, betul. Kuncinya adalah corporate juga bisa memperluas aksi sosial atau aksi korporasinya ke kategori-kategori yang lain juga gitu bisa kan. Integrated, masuk relevan dengan industrinya. Karena relevansi dengan industri itu akan juga menentukan salah satu variabel penilaian. Karena akan sangat relevansi dengan industri itu akan berpengaruh ke sustainability tentunya. Betul. Nah ini kan udah ke-10 ya, tahun ke-10. Temanya pasti beda-beda ya Mbak ya tiap tahun ya. Ya tadi balik segala sesuatunya harus relevan. Makanya tema yang akan dihadirkan atau yang sudah dihadirkan oleh Majalah Mix untuk Corporate Sustainability Initiative ini tentu harus relevan dengan tren ya, atau yang ke depan akan seperti apa. Nah tema tahun ini sendiri apa nih Mbak Lis? Nah kalau tahun lalu karena kita balik dulu ke positioning Majalah Mix Markom adalah majalah marketing dan komunikasi. Penekanannya di komunikasi ya. Jadi temanya kalau tahun lalu tentang greenwashing karena kan banyak program-program sustainability yang dijadikan cuma buat ngangkat citra aja istilahnya greenwashing gitu. Sebetulnya tidak dieksekusi seoptimal mungkin untuk mensejahterakan penerima manfaat atau sesuai dengan tujuannya misalnya kayak gitu. Biar kelihatan bersih aja sih ya. Gitu ya. Nah itu tahun lalu seperti itu temanya gitu. Kita ingin meluruskan hal-hal seperti itu. Gitu. Nah tahun ini kita temanya adalah strategi komunikasi keberlanjutan korporasi untuk kampanye perubahan perilaku. Jadi ceritanya gini, dari kategori tadi ya program-program sustainability yang kita spill tadi, antara lain kan ada 2 kategori yaitu cause promotion dan social marketing. Itu tujuan utamanya adalah perubahan perilaku. Nah, jadi kalau filantropi kan tujuannya bisa hanya untuk donasi langsung atau pokoknya langsung bersifat langsung donasinya dan dirasakan langsung sama penerima manfaatnya ya. Gitu ya. Ada sesuatu materi yang mereka terima betul. Tangible maupun intangible gitu ya. Tapi kalau kampanye perubahan perilaku ini intangible banget ya. Intangible banget karena yang diukur adalah betul-betul harus ada pengukuran perubahan perilaku setelah kampanye itu. Jadi perusahaan korporasi ikut berpartisipasi mengubah perilaku target penerima manfaat supaya sesuai dengan yang seharusnya gitu loh. Contohnya buang sampah misalnya kayak gitu ya. Itu kan betul-betul butuh bukan hanya orang sapu-nyapu bersih sirkular ekonomi gitu ya sampai waste-nya 0 gitu. Tapi kan juga harus ada upaya untuk mengubah perilaku masyarakat Indonesia supaya lebih aware. Gak hanya aware tapi juga langsung dia tuh benar-benar kalau buang sampah yang benar di mana. Karena sampah adalah tanggung jawab individu gitu. Tidak bisa sampah itu dibebankan ke tanggung jawab pemerintah doang gitu ya. Kayak hasilnya kayak gini nih. Udah sampah di mana-mana, pusing ya lihatnya gitu. Nah, di situ ada tanggung jawab korporasi ikut bertanggung jawab untuk mengubah perilaku masyarakat supaya lebih aware dan lebih peduli terhadap sampahnya masing-masing gitu. Betul. Jadi temanya itu kampanye perubahan perilaku. Jadi komunikasi sesuai dengan core isu kita ya, komunikasi untuk kampanye perubahan perilaku. Itu tema-tema yang kita angkat pada tahun ini. Iya, sebenarnya masih akan kita korek lebih jauh kembali, tapi kita jeda dulu. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi ya Mbak Lis ya.
Oke, kita lanjut lagi Mbak Lis. Tadi kan kita ngobrolin tema yang berbeda ya. Nah, kalau eksekusinya gimana Mbak Lis dari tahun ke tahun? Ya, at least dibandingkan tahun lalu, eksekusinya ada yang beda nggak sih di tahun ini? Jadi mungkin kalau ditanya, ini eksekusi awarding ya, maksudnya Yes, tentang betul. penjurian dan lain-lain ya. Betul, selama Yang- proses program ini sendiri. Yang paling membedakan tahun ini, satu adalah ini ada kategori baru. Nah, kalau tahun lalu kita tidak melibatkan jurnalis dalam penilaian. Yes. Nah, tahun ini kita buka penilaian jurnalis terhadap program-program sustainability yang dilakukan oleh korporasi. Gitu. Kenapa Mbak Lis? Kok jurnalis akhirnya harus dilibatkan di program ini? Kalau di program PR mungkin udah biasa ya, karena Biasa, memang kan PR memang hubungannya ke media ya, relationship menjadi salah satu kuncinya ya. Kalau di CSR? Ini CSR rasanya kita berpikir perlu juga ya, karena program-program CSR atau sustainability itu kan dalam peliputannya sering juga melibatkan jurnalis. Yes, Satu betul. itu, yang kedua eksekutor program sustainability di korporasi itu biasanya macam-macam. Kebanyakan juga yang melakukan adalah Orang PR. orang-orang PR. Yes, Jadi betul. perusahaan itu ada yang memang sudah jadi Divisi sendiri, betul, departemen sendiri, betul. Atau Ada yang masih digabungkan. ada yang masih, dan kebanyakan. Dan majority memang masih digabungkan dengan satu divisi tuh antara divisi. PR dan CSR. Yes, betul. Karena itu rasanya tetap perlu kita mencari tahu bagaimana insight dari jurnalis tentang program sustainability yang dieksekusi oleh korporasi. Karena itu tahun ini kita coba nanya ke jurnalis, menurut mereka, nah pertanyaannya nih menariknya, kita nanyanya menurut mereka, kita punya shortlist ya, kita udah punya shortlist perusahaan di Industri. 4 industri ya. Yang mana perusahaan di industri banking misalnya, misalkan perbankan, yang paling aware atau peduli, yang paling peduli care terhadap isu-isu lingkungan, ESG lah, lingkungan. Siapa yang paling peduli tentang sosial? Ada yang well-being ya, well-being and economics, siapa? Terus yang kesehatan, karena kesehatan juga perlu dipisahkan dari ESG gitu, karena itu isu ini isu beda sih, menarik gitu loh, dan banyak yang juga fokus di kesehatan gitu. Jadi itulah kita bagi 3 sih, bagi 4. Yang company yang peduli atau punya pay attention terhadap environment issue, social issue, economic and well-being issue, dan education issue gitu. Itu bedanya dengan yang tahun lalu. Yang 3 kategori lainnya, yaitu yang satu yang tetap yang mereka korporasi submit ya, yang partisipasi aktif gitu, itu tetap ada. Lalu yang kedua yang itu kita sebut professional assessment, karena di-assess oleh juri yang profesional untuk program-program yang disubmit oleh perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan yang ingin minta komentar, pengen tahu gitu ya, kata profesional tentang programnya itu bagaimana sih gitu. Ikut aja nanti program ini tahun depan ya gitu. Lalu juga ada yang editor assessment. Jadi kita ya, jadi tim SWA dan tim mix, tim editor meng-assess program-program yang menurut kita editor yang setiap hampir tiap hari ada undangan untuk menghadiri program-program sustainability yang termasuk rilis yang masuk ke email redaksi maupun email jurnalis juga kan, itu bisa jadi salah satu itu ya Mbak. Betul. Itu juga kita evaluasi. Dan yang ketiga adalah program yang kita kerjasama dengan Evosite, lagi-lagi Evosite, karena mereka punya tools namanya Report 10 Digital Listening Tools. Jadi, nah bedanya kita untuk yang dievaluasi melalui data crawling Report 10 Digital Listening Tools ini hanya 2 kategori, yaitu kategori cause promotion dan social marketing. Kenapa 2 kategori itu? Gitu kan pertanyaannya ya. Kenapa 2? Kenapa nggak semua programnya? Kenapa semua program gitu loh? Karena gini, yang dievaluasi yang bisa di-track, bukan bisa di-track, yang pas gitulah di-track oleh Report 10 ada program-program sustainability yang memang tujuannya untuk tadi balik ke tema utama perubahan perilaku. Jadi sejauh mana suara-suara dari korporasi untuk mengubah perilaku itu betul-betul disambut oleh netizen, which is adalah salah satu
target penerima manfaat gitu loh. Misalnya perusahaan A campaign tentang perubahan perilaku terhadap yaitu dari buang sampah misalnya kayak gitu. Nah, itu kan dia punya biasanya pakai hashtag ya. Ada hashtag apa, buang sampah jangan sembarangan misalnya kayak gitu. Nah, kita track tuh dengan digital listening tool. Ini berapa banyak yang nge-like. Jadi kalau banyak yang like, banyak yang respon, banyak yang nge-share kan, berarti campaign itu bagus. Campaign itu mendapat sambutan positif dari audiensnya gitu kan. Begitupun social marketing sekarang bedanya apa sih cause promotion sama social marketing? Kalau cause promotion itu murni hanya mendorong campaign, mendorong perubahan perilaku lewat campaign aja. Share di iklan, share di sosial media, share di mana-mana lah gitu. Nah, kalau social marketing ini udah levelnya udah lebih tinggi, nggak hanya beda sih, bukan levelnya lebih tinggi sebetulnya ya, beda objektif akhirnya, ultimate goalnya beda. Kalau itu kan perubahan perilaku secara umum, massal gitu ya. Tapi kalau social marketing biasanya itu menyasar segmen tertentu yang lebih skopnya mungkin lebih segmented, lebih kecil. Tapi hasilnya terukur gitu. Jadi misalnya ingin melihat perubahan perilaku petani dari daerah ini nih, salah satu contoh ya. Dulu kalau nggak salah sebuah perusahaan tambang itu tuh kan setelah selesai tanah hasil tambang yang itu ditinggalkan kan. Dampak kerusakannya kan luar biasa. Nah, dia ingin memperbaiki itu. Dia bikinlah lahan yang ditinggalkan itu, yang udah dia undang petani untuk menanami lahan yang udah rusak itu, tapi dengan pertanian organik. Nah, itu kan harus ada perubahan. Dia harus juga mengubah perilaku petani dulu dari yang dulunya nggak organik, sekarang yang organik. Itu kan investasinya nggak hanya investasi perubahan perilaku untuk mengubah mindset aja, enggak, awareness aja enggak gitu. Lebih dari itu, dia akan betul-betul dilihat dari hari ke hari. Nggak hanya dilihat, tapi disediakan fasilitasnya. Untuk mengubah jadi petani organik itu seperti apa? Dia sediakan pelatihan. Dia kasih pupuknya yang organik, kasih pupuk organik. Hasilnya harus betul-betul dipasarkan dengan benar, gitu loh. Jadi bantuannya itu maksimal banget. Dan perubahan perilakunya tangible banget ya Mbak, kelihatan dibanding sama yang tadi cause promotion kan hanya cuman kelihatan dari apa namanya, belum kelihatan result perilaku berubahnya ya, tapi minimal dorongan untuk berubah ada ya. Untuk ada, tapi bisa dilihat perubahan perilaku tapi pakai survei doang gitu ya. Tapi itu kan potensi ya. Ke dimana itu hanya potensial perubahan perubahan itu nggak janji. Nah, tapi kalau ini bisa social marketing itu bisa kekontrol banget. Oh iya, akhirnya, dan itu butuh waktu, takes time dan takes resource yang lebih besar lagi kan untuk betul-betul ngawal sampai benar-benar sampai lahan itu kemudian benar-benar subur, menghasilkan pangan organik gitu loh. Itu itu luar biasa itu kan. Nah, itu dua itu apa namanya? Tapi udah banyak gak sih Mbak perusahaan yang menerapkan social marketing dengan mohon maaf ya, dengan segala proses dan konsepnya yang luar biasa? Tapi ada yang luar biasa ada, tapi belum banyak ya? Belum banyak nih. Masih bisa dihitung yang Mbak Lis ya? Nih yang masuk kita ya, yang menurut kita masuk kategori social marketing yang mereka submit ya. Iya betul. Nih contohnya nih. Ini deh Telkomsel deh. Telkomsel bikin Next Dev. Itu lama. Tahun ini udah tahun ke-10 juga. Barengan berarti sama asosiasi kita ya. Dulu pernah juga kita. Dia tujuan utamanya adalah supaya banyak startup yang mulai berusaha gitu ya. Jadi aware dengan teknologi digital, memanfaatkannya untuk berusaha gitu, bikin aplikasi, dia latih, dia bikin kelas, dia lombakan. Jadi betul-betul melihat perubahan dari peserta yang daftar berapa banyak, ribuan, terus sampai terseleksi, sampai akhirnya mereka betul-betul dikawal terus sampai usahanya tuh berhasil. Jadi itu ini yang masuk sini tuh ada berapa ya?
ada Telkomsel, Mirip ada IDCam juga ya, IDCam-nya Indosat kan juga, gitu juga. XL Smart Sisternet ini itu nih, ya, XL. dia bikin program yang Inspire sinergi Iya, bergaya. Sisternet payungnya itu ya. Kalau itu kan segmennya adalah salah satu ya. Ini kan perempuan segmennya, tapi ada lagi lebih segmented lagi perempuan di rutan. Itu mengubah bagaimana mereka dari yang tidak berdaya menjadi pengusaha, jadi bikin usaha gitu kan. Jadi itu dikawal bikin program segala macam. Banyak lagi, ada Asabri juga bikin, Bank DBS punya Food Rescue Warrior. Nah, itu juga menarik juga. Asabri, Guardian, Pertalite ya gitu. Kurang lebih ya belum banyak, tapi sudah ada trennya naik ya. Artinya udah beberapa perusahaan juga udah melakukan hal itu ke arah sana ya. Yang creating share value yang masih kayaknya pelan-pelan ya, karena memang tidak mudah melibatkan penerima manfaat ke dalam supply chain gitu loh. Supply chain perusahaan itu kan risikonya sangat besar juga. Dan perlu kurasi sih Mbak. Itu Mbak. Yang aku tahu kan Nestle ya yang punya ya waktu itu ya. Untuk peternak. Nestle itu Christian Flag juga ya. Punya. Tapi itu kan kurasinya luar biasa itu. Betul, kurasi. Perusahaan-perusahaan kopi juga banyak sih Mbak yang melakukan hal itu ya. Terutama kafe-kafe yang ngerosting dan menghasilkan kopinya sendiri. Itu di setiap daerah, di Lampung, di apa mereka punya. Itu banyak, tapi memang nggak belum banyak perusahaan yang melakukan itu, tapi setidaknya udah ada peningkatan ya Mbak Lis. Tapi emang kalau ngomong-ngomong jurnalis nih Mbak Lis, saya balik tadi kan katanya kenapa jurnalis dilibatkan. Aku termasuk orang yang masih liputan ke lapangan, beberapa kali dilibatkan oleh korporat, diundang untuk terlibat ya. Jadi nggak cuma ngeliput, terlibat untuk aksi sosialnya mereka Mbak Lis. Kayak employee volunteering, tapi tidak hanya employee, betul, ini jurnalis volunteering, betul. Di situ ada beberapa juga, jadi nggak cuma karyawan, media juga diundang, komunitas juga diundang untuk terlibat. Waktu itu aku pernah di Medan bareng sama asuransi, perusahaan asuransi, kemudian juga memperbankan, sempat diajak ke Desa Boti untuk melakukan penanaman, ngajar gitu. Jadi memang sebenarnya media juga menjadi salah satu elemen kunci ya, selain menjadi KOL atau mengamplifikasi program-program aksi sosial mereka ya Mbak Lis ya. Gitu. Iya, menarik sih Mbak Lis, kalau ngomongin sustainability sih emang nggak ada habis-habisnya Mbak Lis ya, karena semua orang juga melakukan ya. Dan harus, karena pada akhirnya ya semuanya nih tanggung jawab kita semua, si perusahaan tuh harus punya tanggung jawab juga. Mengembalikan apa yang didapat ya dari masyarakat ya, kembali ke masyarakat juga gitu. Dan sekarang nggak cuma korporat sih Mbak yang melakukan hal itu. Bahkan individu, public figure atau KOL atau influencer pun melakukan hal itu Mbak, sebagai bagian dari upaya mereka. Jadi istilahnya apa ya, sociopreneur atau apa gitu ya. Iya kan? Gitu. Cuma kalau korporasi wajib lah, karena dia dapat banyak kan. Lagi juga udah diwajibkan sama itu kan, sama pemerintah kan, berapa persen pendapatannya untuk betul. Nah, ngomongin program itu kita nggak lepas dari ngomongin juri nih Mbak Lis. Boleh di-spill nggak sih jurinya tahun ini siapa aja gitu kan? Boleh, jurinya ini sebenarnya jurinya sama tahun lalu. Oh sama. Kenapa sama? Karena rasanya ini formasi yang tepat banget. Ada 4 juri nih ya. Tahun lalu 3, tahun ini 4. Satu Pak Sony Sukada, beliau lebih dari 30 tahun loh di dunia sustainability. Ini mau di jawaranya Mbak Lis. 3 dekade. Jadi orang-orang belum ngomongin ini, dia udah ngomongin itu ya. Jadi ketika kita mix mengkomunikasikan tentang bedanya program kita dengan yang lain ya, tentang kategorisasi itu ya, Pak Sony Sukada juga gitu. Jadi ketemu gitu loh, match. Jadi saya juga enak gitu loh ininya. Beliau adalah anggota Masyarakat Profesional Keberlanjutan Indonesia. Gitu. Jadi udah lebih 30 tahun. Jadi juga jadi sustainability director di banyak perusahaan lah, gitu ya. Terus ada Ibu Restu Pratiwi. Beliau dulu di USA, sekarang udah sebagai konsultan aja ya, 20 tahun lah, 20 tahun lebih di dunia sustainability. Lalu ada Ibu Dr. Muhrina Anggun Sari Hasibuan. Jadi beliau adalah dokter yang paham banget tentang climate change. Jadi beliau dari Surveyor Indonesia. Betul. Nah, juri keempat adalah Bapak Dr. Ahmad Eli Aruman. Beliau adalah senior editor di majalah Mix dan Swa Group. Gitu. Jadi ini mewakili kita ya sebagai dari media. Dan hampir
majority rata-rata praktisi juga ya Mbak Lis ya. Yang udah. juga mengeksekusi, merancang program-program atau aksi sosialnya ya. Oke. Nah, ini terakhir pertanyaanku Mbak Lis, kira-kira pesertanya dari perusahaan mana aja sih Mbak Lis tahun ini, terus Nah, gimana? Perusahaan yang tadi saya hitung itu kalau yang partisipasi aktif itu sekitar 40-an ya. Oh, dari berbagai banyak ya. dari berbagai perusahaan, dari telco, dari banking dan finance industry, dari industri transportasi, Yes, betul. LRT, MRT. Lebih gitu variatif ya Mbak Lis ya. Lebih variatif. Juga dari retail. Betul. Dari banyak lebih bervariatif. Dari manufacture juga ada kayak Chandra Asri gitu ya. Terus kalau yang dari kategori editor assessment itu kan dari hasil liputan kita, betul. liputan kita. Jadi kita pilih untuk yang menurut kita emang bagus ini untuk diikutsertakan dalam dikompetisikan, Yes, dikompetisikan gitu ya. Gitu kali Wi. Dari kategori yang jurnalis choice nih, jurnalis voice gitu ya. Itu kita ambil juga short listnya untuk masuk di setiap industri. Itu kita ambil juga dari hasil liputan-liputan kita. Jadi liputan majalah Mix dan SWA nih industri-industri yang pernah melakukan selama 2 tahun terakhir ini program-program dihimpun, kita kategorisasikan, lalu kita tanyakan ke teman-teman jurnalis, menurut mereka siapa yang paling concern dengan isu lingkungan, isu sosial, isu ekonomi, dan isu ini semuanya masuk ke dalam SDGs ya Mbak. SDGs lebih. Jadi ada 17 kalau orang ngomongnya ESG gitu ya, singkat banget ESG. Tapi sebenarnya kalau diuraikan tuh 17 SDGs-nya PBB masuk itu ke dalam. ada manusia, tapi itu lebih detail lagi sebetulnya. Dan kita mengkategorisasinya SDGs, kita ngelihatnya kita kiblatnya SDGs lah ya. Salah satu yang menjadi variabel penilaian, saya perlu juga tuh spill. Apa sih aja yang dinilai? Yang dinilai adalah tentang konsepnya. Konsep ini termasuk kaitannya dengan SDGs. Jadi seberapa besar kontribusinya kepada SDGs. Lalu relevansi dengan core business seperti yang tadi saya sampaikan, karena itu akan sangat berpengaruh pada sustainability program. Lalu potensi SROI, Social Return on Investment. Dari entries itu ada yang menyertakan SROI-nya, jadi udah kelihatan banget nih SROI-nya berapa, jadi kan enak tuh ya menilainya. Terus ada roadmap program, jadi ke depan program ini apa kelanjutannya, what next gitu loh. Dan terakhir adalah support kepada SDGs dinilai secara khusus. Oke. Ya Mbak Lis, waktunya udah habis. Mohon closing statement-nya Mbak Lis sebelum nanti kita tutup brand story kita kali ini. Ya, terima kasih banyak para sahabat Mix dan SWA ya, atas udah mendengarkan kami ngobrol setengah jam gitu ya. Jadi mungkin kami berharap program kami ini lebih banyak lagi nanti diikuti oleh dunia korporasi, karena memang kita konsepnya beda ya dengan yang lain, supaya ini lebih tersosialisasikan dengan baik gitu ya kategorisasi ini, dan bisa melibatkan menjadi kalau SDGs sebenarnya no one left behind gitu. Jadi semua bisa berkontribusi, korporasi bisa berkontribusi maksimal lewat jalur apa saja gitu loh. Itu aja sih. Ikutan tahun depan ya. Iya benar. Terima kasih sahabat Mix dan SWA. Terima kasih juga Mbak Lis untuk partisipasinya pada sore hari ini. Dan semua kupasan tadi, obrolan aku sama Mbak Lis sudah tayang di majalah Mix edisi terbaru. Dan bisa didapat melalui platform online. Jadi tinggal beli aja. Di sini sudah ditayangkan semuanya, mulai dari konsepnya, penjuriannya, bahkan parade profile siapa saja pemenangnya. Dan rencananya akan juga ada seremonialnya, awardingnya. Jadi tunggu kabar baiknya. Kami akan informasikan lebih lanjut di
Instagramnya Mix untuk kapan sih seremoninya, terus di mana, terus temanya akan seperti apa. Tentu karena biasanya akan ada workshopnya ya Mbak Lis ya, biasanya before kita melakukan Sharing ceremonial session. awarding. Yes, sharing session. Oke, terima kasih sahabat Mix dan SWA. Sampai berjumpa di Brand Story volume berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 40 tahun, majalah SWA menjadi saksi perjalanan bisnis di Indonesia. SWA hadir menyaksikan lahirnya para pengusaha baru, perjuangan para pemimpin perusahaan, hingga perjalanan para profesional terbaik. Setiap kisah sukses yang SWA sajikan adalah refleksi dan inspirasi untuk pertumbuhan bisnis yang lebih kokoh, inovatif, dan berkelanjutan. Majalah SWA terbit perdana pada 10 April tahun 1985, yang merupakan hasil kerjasama antara Yayasan Sembada Swakarya dengan PT Graffiti Pers. Majalah SWA awalnya bernama SWA Sembada, bertujuan mendukung kemandirian nasional dengan mendukung tumbuhnya perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Pada tahun 1995, SWA mendirikan Spot, anak usaha yang menyediakan jasa layanan komunikasi corporate. Layanan yang disediakan antara lain membantu penerbitan corporate in-house journal, anniversary books, corporate brochure, annual reports, dan corporate peripherals. Pada tahun 2000, Spot merambah bisnis pelatihan Inggria dan penerbitan buku, yang merupakan cikal bakal dari SWA Publishing. Pada tahun 1998, SWA mendirikan SWA Network. SWA Network adalah anak usaha yang menyediakan layanan corporate event, dan belakangan fokus menyelenggarakan event-event majalah SWA. Pada tahun 2001, SWA mendirikan Business Digest, yang merupakan unit bisnis yang bergerak di bidang survei bisnis. Business Digest melakukan berbagai survei untuk memenuhi kebutuhan dunia bisnis, juga membantu mereka menghasilkan solusi bisnis terbaik. Saat ini Business Digest juga banyak melakukan omnibus survey untuk menghasilkan best practices dan indikator di bidang marketing, manajemen, dan komunikasi korporat. Di tahun 2003, SWA Sembada melakukan rebranding dengan mengganti logo dan menghilangkan kata Sembada pada namanya, serta menambahkan tagline "Di mana bisnis bergerak" yang mencerminkan positioning sebagai media yang hadir bersama denyut dan aktivitas bisnis di Indonesia. Sebagai media yang bertekad memberikan solusi dalam pengelolaan bisnis, memasuki milenium 2000, SWA banyak melakukan survei-survei, assessment, dan pemeringkatan untuk memvalidasi pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia, dan tentunya agar mendapatkan best practices yang bisa dijadikan benchmark dan sumber inspirasi kalangan bisnis. Beberapa topik survei dan asesmen tahunan yang diselenggarakan oleh SWA dan telah berlangsung lebih dari 10 tahun adalah Indonesia Most Trusted Company, bekerjasama dengan Indonesia Institute for Corporate Governance, Indonesia Best Print Award, bekerjasama dengan Mars Digital, Indonesia HR Excellence, bekerjasama dengan LMFEB UI, SWA 100, bekerjasama dengan Sun Value Management, Indonesia Original Brand, dan Indonesia Green Sustainable Company. Selain diangkat sebagai sajian utama, hasil riset dan asesmen tersebut juga diangkat ke dalam conference and awarding, yang tentunya dikelola unit bisnis SWA, yaitu SWA Network. Pada tahun 2004, SWA menerbitkan majalah yang fokus membahas marketing dan komunikasi, yaitu majalah Mix Markom. Dalam perjalanannya, Mix Markom menyelenggarakan berbagai rekognisi dan anugerah untuk mensupport para profesional komunikasi dan marketing Indonesia, yang bertujuan untuk menciptakan program-program bermutu yang tentunya bisa dijadikan sebagai best practices di Indonesia, seperti Public Relation of the Year, Brand Communication Excellence, Markom and Corkom Dream Team, Product of the Year, dan Corporate Sustainability Initiative. Pada tahun 2005, SWA mengembangkan portal berita bisnis swa.co.id dan juga meluncurkan portal berita mix.co.id di tahun 2011 sebagai channel extension majalah Mix Markom. Seiring dengan perkembangan media sosial, kanal majalah SWA dan majalah Mix Markom pun diperluas dengan menghadirkan @SWA-Media Inc. dan @majalah_Mix Markom di platform Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan LinkedIn. Pada tahun 2006, SWA melahirkan divisi penerbitan buku SWA Publishing yang mencetak buku-buku bermutu di bidang bisnis. Buku terbitan perdananya adalah Best CEO,
Pada tahun 2010, pengelolaan SWA tidak lagi di bawah Yayasan Sembada Swakarya, tetapi di bawah PT SWA Media Bisnis. Pada tahun 2024, SWA meluncurkan podcast Biskom yang bekerja sama dengan LSPR Institute of Communication and Business serta podcast dari redaksi SWA. Podcast tersebut juga merupakan kanal ekstensi dari konten-konten di majalah maupun portal swa.co.id dan mix.co.id. Di tengah tantangan perkembangan teknologi digital yang mendisrupsi industri media, atas perkenan Tuhan Yang Maha Kuasa, SWA Media Group masih bisa hadir mendukung dunia bisnis Indonesia. Terima kasih yang tulus kami ucapkan kepada para partner yang telah berkenan mendukung kami hingga saat ini. Di tengah tantangan disrupsi digital, dukungan para partner menjadi sangat berarti bagi kami. Semoga kita bisa berjuang bersama menghadapi tantangan perubahan zaman di masa mendatang. Kami yakin kebersamaan dan semangat kolaborasi adalah kunci untuk menciptakan jejak perubahan yang lebih besar dan bermakna. Dengan tangan yang saling menggenggam, kita tidak hanya membangun hari ini, tetapi juga menapaki masa depan yang lebih gemilang serta penuh makna bagi dunia usaha dan masyarakat luas.